Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammadul Husna dengan NIM 430402 di Kanwil 117. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Di sini saya akan sedikit mereview tentang materi-materi yang sudah dipelajari selama setengah semester ini. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai persiapan pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kesiapan kita dalam hidup bersama dan membangun sebuah keluarga. Nah, ada 4 kesiapan utama dalam pernikahan. Yang pertama yaitu jasmani, yaitu dengan menjaga kesehatan dan kesiapan fisik. Yang kedua, psikologis atau rohani, meliputi kematangan emosi, terus komunikasi, dan kemampuan menghadapi konflik yang nantinya bakal kita rasakan begitu. Terus yang ketiga ada spiritual, yaitu meluruskan niat kita dalam menikah. Jadi kita niatkan menikah itu sebagai ibadah dan bangun hubungan yang berlandaskan nilai agama karena Tuhan. Yang keempat, finansial ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana kita akan hidup gitu. Nah, kesiapan ekonomi dan kemampuan kita dalam mengelola keuangan itu bakal diuji juga dalam pernikahan. Terus selanjutnya kedua yaitu mengenai pengertian keluarga. Nah, di sini keluarga itu merupakan lingkup kecil dalam hidup. Jadi lingkungan kecil itu, keluarga itu memiliki berbagai fungsi seperti memenuhi kebutuhan fisiologis, terus biologis, memberikan kasih sayang antara satu sama lain, antara anak kepada ayah, antara ayah kepada anak. Terus keluarga juga menjadi tempat pertama kita dalam penentuan kepribadian, yaitu kayak pendidikan orang tua kepada anak itu menentukan kepribadian anak yang akan mendatang. Terus keharmonisan keluarga juga dipengaruhi oleh komunikasi, nilai, dan kondisi emosional. Misal dalam keluarga ada salah satu dari orang tua kondisi emosionalnya itu tidak memenuhi, itu dapat mempengaruhi kepribadian anak di masa mendatang. Keluarga yang sehat itu akan menjadi dasar yang penting bagi kesehatan mental antara individu dan individu yang lain. Terus yang ketiga atau bab ketiga yaitu resolusi konflik dan islah. Nah, konflik dalam keluarga itu merupakan hal yang wajar terjadi ya, karena perbedaan karakter, nilai, dan cara berkomunikasi. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik dapat merusak tatanan keluarga. Jadi pengelolaan emosi juga itu sangat penting, karena kan kalau kita hidup sebelum jadi keluarga kita itu merupakan orang asing. Bapak ibu kita dulu ya tidak selalu kayak awalnya pacaran atau apa, bisa jadi kan mereka dijodohkan. Nah, ketika dijodohkan itu kan kita tidak terlalu mengenal masing-masing karakter. Jadi di sini pengelolaan emosi itu sangat penting untuk menjaga tatanan emosional dalam keluarga. Terus resolusi konflik itu merupakan proses menyelesaikan pertentangan secara damai dengan cara mengelola emosi. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, kalau mengelola emosi itu sangat penting. Kita harus memahami sudut pandang orang lain, tidak hanya kayak kita egois bahwa pendapat kita itu sangat paling bagus gitulah. Dan di sini itu kita mencari solusi bareng-bareng yang saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Terus dalam Islam, konsep islah itu upaya mendamaikan atau memperbaiki. Islah sendiri dalam bahasa Arab merupakan islah, artinya perbaikan. Jadi memperbaiki hubungan yang dilandasi dengan iman, terus akhlak,
keikhlasan agar kembali ke dalam bentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, konflik sendiri bisa muncul dalam berbagai bentuk nih, seperti antar pasangan atau dalam diri masing-masing itu saling mengedepankan ego. Dan penyebabnya itu bisa jadi karena komunikasi yang buruk, tidak efektif, terus perbedaan nilai, perbedaan pendapat, hingga faktor emosi. Namun konflik juga bisa berdampak positif jika kita menyelesaikannya itu dengan baik, tidak dengan emosi yang membuncah. Terus karena dapat memperkuat hubungan. Kayak kan kita semisal mendapatkan masalah, nah kita itu harus menyelesaikan dengan baik. Nanti di situ kita akan selalu berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi itu kayak intensitas komunikasi yang lebih banyak itu dapat mempererat hubungan kita dengan suami, istri, anak, dan kakak, dan lain sebagainya. Terus sebenarnya kalau konflik itu terlalu banyak dan tidak bisa diselesaikan atau kita tidak bisa menangani, itu bisa menimbulkan stres. Jadi kayak ya pokoknya itu kayak emosi itu sangat dibutuhkan pengelolaannya. Pengelolaan emosi yang baik itu sangat dibutuhkan. Jadi resolusi konflik dan isu itu sangat penting dalam keluarga untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terus bab yang keempat yaitu relasi marital. Nah, relasi marital ini merupakan hubungan antara suami istri yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual, serta dalam Islam dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Katanya kalau dalam Islam itu semisal suami mencium tangan istri atau istri mencium tangan suami, itu pahalanya kayak kita ibaratkan mencium hajar aswad. Ada yang bilang seperti itu. Nah, tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang. Nah, dalam relasi marital sendiri terdapat prinsip utama seperti kesetaraan, terus keseimbangan, keadilan. Kalau ada masalah dimusyawarahkan, tidak hanya marah-marah karena konflik itu, terus saling menghormati antara satu sama yang lain. Karena kan kita jika kita menjadi suami atau istri, disitu kan kita juga punya kesibukan masing-masing kan, tapi kita harus tetap menyeimbangkan kesibukan kita itu nantinya di dalam keluarga. Nah, komunikasi menjadi kunci penting. Dengan sikap yang terbuka, saling jujur, dan saling percaya, itu saling memahami juga, itu dapat menjaga keharmonisasian. Nah, keharmonisan. Nah, terus konflik dalam pernikahan adalah itu halal. Nah, perlu dikelola dengan sabar, bermusyawarah, dan dengan pendekatan yang lebih bijak. Terus kalau dalam keluarga itu relasi yang sehat itu ditandai dengan adanya kepercayaan kepada pasangan, terus komitmen dan kepuasan emosional. Untuk mencapainya diperlukan komunikasi yang efektif, penguatan nilai agama, serta upaya bersama dalam mewujudkan keutuhan keluarga itu. Lalu masuk pada bab 5 yang terakhir, yaitu teori komunikasi dan kaulan ma'rufah. Nah, komunikasi dalam keluarga adalah proses menyampaikan pesan untuk mencapai pemahaman atau pertukaran emosional, di mana dalam mencapai pemahaman itu kita menyampaikannya itu dengan baik. Kaulan ma'rufah, menyampaikan dengan baik. Unsurnya itu meliputi komunikator, terus pesan, media, komunikan, dan feedback yang penting agar tidak
terjadi kesalahpahaman. Nah, feedback jika kita mendapatkan, misal kita udah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, tapi dari salah satu kita, suami atau istri itu tidak mendapatkan feedback yang baik, itu bisa merusak komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu ada teori komunikasi interpersonal, menekankan keterbukaan dan empati, terus teori pertukaran sosial, yaitu dibilang sebagai untung rugi secara emosional, dan beberapa teori yang lain. Nah, contoh dari Qaulan Ma'rufah sendiri nih, dari kayak ini contohnya, daripada berkata kamu selalu salah, lebih baik mengatakan aku merasa kecewa, tapi kita bisa mencari solusi bersama-sama, begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.